Halo, bagaimana kabarnya kalian di masa pandemi ini? Apapun keadaannya, tetaplah bersyukur karena ungkapan syukur sebagai cara kita menyadari sepenuhnya bahwa setiap hal yang terjadi di luar kuasa kita. Dan syukur itu sebagai wujud terima kasih kita atas keadaan yang terbaik saat ini yang kita alami. Awal film memperlihatkan gambaran hiruk-pikuknya medan perang yang terjadi di Afghanistan. Kemudian scene berpindah kepada seorang pria yang terlihat tidak tenang dalam tidurnya. Ia adalah John Watson. John adalah seorang dokter angkatan darat yang pernah terluka di Afghanistan sehingga dirumahkan. Menurut keterangan terapisnya, John mengalami traumatik karena berperang. Dan yang terjadi sebenarnya tidaklah demikian. John dan Holmes bertemu di sebuah laboratorium. Pertemuan mereka pun karena ditemukan orang ketiga, yaitu teman kuliah John semasa di Bath. Di pertemuan ini, Holmes berhasil memukau John dengan pertanyaan-pertanyaan tentang Afghanistan atau Irak dan sejumlah pertanyaan pribadi lainnya. Kemudian mereka pun setuju untuk menempati kontrakan bersama dan membayarnya bersama pula, berbagi kontrakan. Istilah. Kemudian scene memperlihatkan kejadian di bulan Oktober tanggal 12, telah terjadi kasus bunuh diri yang dilakukan oleh seorang eksekutif muda. Dijelaskan sang istri lewat wakilnya dalam konferensi pers bahwa suaminya merupakan orang yang berpendirian kuat, seorang laki-laki yang menyenangkan dan selalu membawaannya senang. Sehingga sangat kecil kemungkinan dia bunuh diri. Kejadian bunuh diri itu lebih lanjut disusul atas kematian 17 korban lainnya selama 4 bulan terakhir. Kemudian scene dilanjutkan oleh polisi yang dipimpin oleh detektif Inspektur Lestrade telah kebingungan karena serangkaian kematian yang aneh menurut mereka. Polisi pun kemudian hanya menyimpulkan bahwa ini merupakan aksi bunuh diri berantai. Terlebih setelah Lestrade melakukan konferensi pers, ada seorang yang misterius meng-SMS-nya bahwa keterangan yang diberikan di hadapan pers itu tidak valid. Dan orang misterius itu bernama Sherlock Holmes. Holmes dan John bertemu di kontrakan. Mereka kemudian ngobrol sebentar di depan pintu sebelum masuk. Terlihat Holmes dan John sedang berada di sebuah taksi dalam perjalanan ke TKP atas dugaan kasus bunuh diri. Sedikit Holmes memperkenalkan diri sebagai seorang pekerja yang menciptakan pekerjaannya sendiri, yaitu seorang konsultan detektif. Lebih lanjut dia menjelaskan ketika awal mula bertemu John menanyakan perihal Afghanistan atau Irak karena terlihat kulit John sangat kontras antara muka dan tangan. Lebih lanjut Holmes menyimpulkan dia bukan orang kaya tapi memiliki HP bagus, pasti itu karena pemberian. Lebih dari itu dugaan Holmes kuat saat melihat ada nama di bagian casing belakang HP tersebut. Sherlock terlihat sedang menginspeksi TKP. Terlihat di sana mayat seorang wanita sedang tidur tengkurap di lantai. Wanita itu diketahui bernama Jennifer Wilson. Dia sudah mati. Mayatnya ditemukan masih berpakaian lengkap berwarna pink. Sherlock lebih lanjut menyimpulkan Wilson adalah seorang PSK profesional. Dia menikah, namun pernikahannya tidak bahagia. Wanita ini terlihat meninggalkan tulisan raja di atas lantai, dan diduga wanita tersebut menulis kata tersebut dengan kuku tangannya. Sherlock menganggap korban meninggal sebelum selesai menulis kata Rachel. Bisa saja itu nama anaknya. Sherlock juga menemukan cipratan lumpur di kakinya. Kesimpulannya bahwa muncratan itu disebabkan oleh roda koper, dan Sherlock menyimpulkan bahwa dia berasal dari luar kota. Polisi tidak menemukan koper wanita itu di TKP, tetapi Sherlock mencarinya dan menemukannya. Sementara itu John yang ditinggal Sherlock berusaha berjalan di jalan raya untuk mencari taksi. Tetapi yang terjadi kemudian setiap dia melewati sebuah telepon umum selalu terdengar panggilan. Seolah itu panggilan untuknya, dan benar saja telepon itu untuknya, yang kemudian membawa John ke suatu tempat. Di tempat itu John bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai musuh bebuyutan sekaligus fans beratnya Sherlock Holmes. Pria tersebut menawari sejumlah uang untuk informasi tentang Sherlock Holmes yang dia berikan kepadanya. Namun John menolak. Siapa kira-kira pria itu? Kita temukan nanti. Pria itu juga mengatakan pada John sebenarnya tidak mengalami gangguan stres pasca trauma seperti yang diyakini oleh ahli terapinya, tetapi sebenarnya John sangat merindukan perang. Mantap. John kembali ke kontrakan, kemudian Sherlock memintanya untuk mengirim SMS ke nomor telepon Wilson yang masih hilang, dengan harapan ada petunjuk di sana. Sambil menunggu di restoran setempat, Sherlock melihat sebuah taksi dan mengejarnya. Sherlock yang mempunyai insting dan pengetahuan luas kemudian mengejarnya lewat jalan-jalan dan gang-gang sempit di London.
Namun ketika mereka akhirnya berhasil menghentikan taksi tersebut, penumpangnya adalah turis dari Amerika Utara yang baru saja tiba di Inggris. Pintar juga si pelakunya ya, mungkin di tengah jalan mereka bertukar. Polisi dan Lestrade meyakini Sherlock menyembunyikan bukti. Lestrade kemudian mengobrak-abrik kontrakan Sherlock dengan alasan mencari obat-obatan terlarang. Sherlock kemudian berusaha mencari HP Wilson si korban tadi. Dia mencoba memasukkan email dan password kata Rachel. Ternyata betul dan terlacak pelaku ada di jalan 221B Baker Street, yang artinya berada di dekat kontrakan Sherlock. Di luar kontrakan, sopir taksi mengaku melakukan pembunuhan, tetapi dia bilang hanya ngobrol dengan para korbannya dan mereka bunuh diri sendiri. Dia menantang Sherlock untuk memecahkan teka-teki tersebut. Kemudian Sherlock dibawa oleh pria pembunuh itu. Sherlock dibawa ke sebuah gedung universitas yang sepi karena sudah malam dan ini musim corona. Sopir taksi menunjukkan 2 botol masing-masing berisi pil yang identik. Terlihat sama. Dia mengatakan bahwa salah satu pil itu tidak berbahaya dan yang satunya lagi berbahaya, artinya beracun. Dalam operasinya dia mengajak korban untuk memilih satu, dan setelah korban memilih, si sopir taksi itu juga berjanji dia akan menelan yang satunya lagi. Apabila para korban menolak, maka si pria sopir tadi akan menembak para korban. Sherlock kemudian menyimpulkan bahwa sopir taksi adalah seorang ayah yang kesepian. Itu terlihat dari busa sabun yang ada di belakang telinganya. Karena tidak ada yang mengingatkannya, sehingga busa sabun itu menempel sampai kering di sana. Dia mengidap sebuah penyakit aneurisma sejak 3 tahun lalu dan dia sekarat pada saat itu. Bisa saja karena penyakitnya dia mati. Pada saat bersamaan ada seseorang yang mengaku sebagai penggemar Sherlock Holmes menghubunginya dan menawarkan untuk menjadi sponsor atas kejahatan yang dilakukan dan membayarnya untuk pembunuhan yang dia lakukan, yang langsung ditransfer kepada anak-anaknya si sopir taksi tersebut. Sementara itu John yang menelusuri sinyal GPS dari HP Sherlock melalui jendela di gedung yang berdekatan, dia menembak sopir taksi tersebut. Sherlock kemudian menanyakan siapakah penggemar yang mensponsorinya, dan akhirnya di bawah tekanan pria itu mengungkapkan sebuah nama bahwa yang menjadi sponsornya adalah Moriarty. Polisi tiba di tempat lokasi, kemudian Sherlock juga berupaya untuk menyimpulkan fakta tentang identitas penembak. Tetapi setelah dia melihat John, dia kemudian tahu jawabannya bahwa yang melakukan itu adalah John. Secara umum film ini sangat bagus ya, sebagai film-film detektif yang sangat memberikan banyak pengetahuan dan inspiratif.